Kaitan masa kecil saya di kebun Simbah, warisan Simbah itu kakao itu udah ada. Saya SD itu udah ada gitu. Terus mainnya juga di area kebun, ya deket-deket pohon kakao itu dengan kakak-kakak saya, saudara-saudara juga. Biasanya mainnya memang di kebun karena anak-anak pedusunan ya. Dulu kalau kami kecil tuh taunya kalau kakao itu ya dimakannya cuma dikelopak aja, di potek terus langsung diisep aja, nggak tahu kalau itu diproses. Cuman dulu Simbah pernah ngomong kalau itu buangan dari yang kamu makan itu bijinya tolong dikumpulin. Waktu itu ditaruh di eblek, kalau di tempat kami namanya eblek. Itu dikumpulin nanti dijemur, tapi taunya itu ya cuma dijual aja, nggak sampai tahu kalau bahwa coklat ternyata bisa dibikin langsung bikin coklat yang kayak kita makan coklat-coklat yang kayak di toko-toko itu, malah nggak tahu kalau itu ternyata bisa diproses kayak gitu. Tauku ya beda karena nama di kampung itu dulu malah bukan kayak kakao, ya kakao ya, cuman lebih ke kopi coklat kalau mbah-mbah dulu ngomongnya ke kopi coklat gitu. Also know the trading process with the something like that, the cacao productions, they cut the beans and then checks if it is mold or if it is structure is blah blah blah, if it is qualified, if it is not. And so you would like to learn also, because you have cocoa and coffee and you want to know how to use your trees? Nandur kopi sama itu Bapak. Pengen belajar. Soalnya dulu mbah itu kan memang punya tanamannya, tapi sekarang udah nggak ada karena tidak pernah ditanam. Like he said that his grandparents also have many cacao plantation, but like now they never harvest it because ngopo mas kok nggak pernah panen? Nah, dulu kan nggak cuma dijual aja atau terus mungkin harganya nggak terlalu tinggi mungkin kan. Terus juga banyak yang nggak diajari juga cara mengolah, diajari cara mengolah mungkin terus oleh para pendatang kan dibiarkan membusuk, terus pohon-pohon ini sekarang udah nggak ada, udah diganti dengan pohon lain. Sekarang harga kok biji kakao mahal mas, tinggi, bahkan paling tinggi diantaranya karena banyak permintaan tetapi kekurangan bahan baku untuk membeli di mana. Ini aku ngomong ke biji matang. They still remember like in the childhood they chewing the cacao beans. Fresh. Namanya belum banyak. Still not many cacao at that time. Terkait dengan coklat, saya penggemar coklat, khususnya coklat panas. Minuman coklat panas itu yang sebenarnya saya paling suka. Dulu saya sering nyuri bubuk kakao yang oleh ibu saya biasa untuk membuat kue gitu. Saya curi untuk bikin coklat dan itu ternyata mahal. Sekarang saya lebih senang untuk mencoba bereksperimen dan membuat coklat dari biji-bijian yang saya temukan dari pohon-pohon terbengkalai. Kasih saya memang beraktivitas, saya senang damel workshop karya. Kalau misalnya ini bisa, itu yang saya tawarkan. Kebetulan teman-teman kami Galuh juga giat kami kopi, sing tasih wonten sambung rapete, terus niki kula kopi terus
Nah, apa kakao gimana kalau juga mengajak teman-teman supaya nanti juga dijajani sinau bareng. Terus tidak ngangge nopo tender yang namel coklat yang artinya sebenarnya kita bisa membuat sendiri coklat karena selama ini yang saya tahu termasuk yang dari kakek saya dan ternyata juga mungkin pengalaman hampir sama di sini masyarakat di sini juga zamannya simbah-simbah belum menanam kopi kakao tapi nggak tahu cara memproses ternyata pengalamannya sama dan Makanya kami belajar kopi, lalu ini tawaran belajar kakao kan, ya ini efeknya apa sebenarnya? Tidak hanya pada ekonomi, tapi nanggung vegetasi. Yang ini juga bagian dari tabungan teman-teman petani. Itu kan harus dipelajari. Ya. Cok gimana nek make buatan enak di gua. Enak. Maksudnya coklat putih itu coklat putih tetap ada ini ya. Air coklat putih itu ternyata malah ini tok. Ini tok. Kata si Bu Karolin, jadi tanpa tambahan air lain. Lebih baik lagi tuh kacangnya. Enggak, aku ya bingung buat coklat kok putih. Nah iya sih. Coklatnya coklat. Coklat kok putih. Mbak Umi karo Mbak Ayu seneng sing oke, sing pertama. Kenapa yang penting? Ini kok suwi. Padahal aku malah hisap So it's gonna be double fat because you have the double fat, yeah. Enak gimana ini? Kopi. Enggak ada bedanya ya mas. Mas Risa klosen. Enggak ada bedanya. Kena Sama aja. prank. Sama aja. Ya kan siapa tahu kan coba kita. Nah, kalau untuk kakao ini saya biasanya berbagi. Ini kalau niki jajal ngenten iki mergane pengen gawe nganu, Mbak. Minuman coklat. Coklat bubuk niku lho. Terus kalau damel kok kerampul. Oh, mungkin kurang halus. Nah, saya suwe lho kok jadi pasta. Kelamaan. Kalau pakai apa sih? Bisa? Apa harus gula? Rasa manisnya beda. Lebih nganu tahu. Kalau dengan gula pasir itu manis. Iya, Mbak. Nyetek. Kalau kenapa saya pakai aren karena salah satunya karena untuk secara kesehatan kan biasanya langsung sehat sing aren. Yeah, now it smells more, right? The more you do, the more you have the aroma. Panutan. Semakin dia ini semakin makin jadi pasta ya. Iya. Jadi pasta. Karena kan panas juga kan. Oh iya panas juga. Aromanya lebih keluar sih. Iya. Kenapa jadi pasta? Karena lemaknya tuh keluar. Iya, karena lemaknya. Oil, you are adding oil. No, Oh, it's butter. butter. Butter? Yeah. So where is coming from? Which butter is it? From the It's the cocoa butter. the cocoa butter. But why do you need to add more? It's too dry otherwise? It's dry. I think too much sugar. Lecet. Orang lain lecet. Enggak kok. Ini memang harus nyoba kok, Mbak. Karena ini proses sana juga. Proses sinau. No, this is pepper, right? Can I take it? It's 100% right now. Sebelum mengikuti workshop ini, saya belum pernah tahu dan bagaimana cara mengolah coklat itu. Biasanya yang saya cuman
dijual, dan sekarang mengerti setelah mengikuti workshop bagaimana cara mengolah kakao. Biji kakao itu bisa menjadi coklat yang enak dan bisa diminati oleh seluruh kalangan. Harapan saya setelah mengikuti workshop ini, saya bisa mengerti cara mengolah kakao dan bisa memberi contoh kepada teman-teman atau saudara saya gimana sih caranya mengolah kakao yang baik itu bagaimana. Iya makanya ini bener. Iya benar-benar. Dijok nih. Iya. Didengar karo dijok. Apa ngomong Cenil tak. Mas, Dalam. sebentar Mas. Oh iya. Titip mlebokke ning anu yo. Apa? Freezer Oh, yo. ae. Apik banget sih iki. Iya. Ya ngepang kok. Tahu tadi ya. Ngepang Ini raw. Ora rapi no yo. Very raw, very raw. Wah, ini berarti kraspang. Hah? Kraspang. Jelas pang, coba pang. Sekarang monggo silahkan. Wah, ya enak banget. Cok-cok. Nggih. Nggih. Sudah ajak aku. Jok. Siap. Enak. Ya apa lagi po pahit? Baik. Kalau sama tutut totat enak. Boleh. Ini yang pertama. Oke. Ini yang dibuat Mbak Umi. Oke. Pasti enak punya Mbak Umi. Kayaknya sih lebih mantap. Wih. Kak lagi. Wah, beautiful. And then, Mas, tunggu Bang. Gaweane sinten iki? Buatan siapa nih? Mbak Umi. Buatan Mbak Umi. Oke. Homemade chocolate. Homemade chocolate. Iya. Kira-kira seperti itu. Nyoba Mas. The first time. Iya. Pengalaman yang akan diingat selamanya. Asik. Thank you Mas. Fasilitator ibu-ibu lainnya. The next facilitator for making chocolate from beans. It has